Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adelina Panjaitan, mahasiswi PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Meranti. Berikut adalah video uji kinerja yang saya lakukan di kelas 7 dengan topik setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab dengan model problem based learning. Shalom anak-anak. Shalom. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar anak-anak Ibu? Luar biasa. Iya, sebelumnya coba lihat dulu kanan kiri bawah kolongnya apakah masih ada sampah. Sudah bersih? Sudah. Mari kita mulai dengan pujian dan doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Nia. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya karena kasih-Mu padaku, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang Tuhan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami suka melaksanakan ibadah-Mu, dengan ibadah-Mu yang Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kita ada di sekolah yang senantiasa Tuhan tidak sengaja atas nama Tuhan dan Muhammad. Kami beri keberkatan kepada kami. Kami doakan tujuan kami sampai selama-lamanya. Amin. Anissa ada? Cesiagus ada? Ya, semuanya berarti hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita mau menyegarkan badan kita dulu dengan ice breaking. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Minggu yang lalu kita menjelaskan materi mengenai ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah dengan setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Iya. Nah, inilah yang mau kita bahas lebih dalam lagi mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Coba Ibu tanya dulu, siapa tadi yang bangun tidur berdoa? Coba angkat tangannya. Yang bangun tidur berdoa. Berdoa pagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan tidak berdoa. Mau makan berdoa? Banyak, tapi bangun tidur tidak. Nah, apa yang biasanya kalian lakukan ketika bangun tidur? Hah? Ngapain? Beresin tempat tidur. Apalagi? Langsung mandi, terus pakai baju, makan. Jadi lupa untuk berdoa. Doanya lupa, sibuk dengan urusannya masing-masing. Apalagi ada nggak di sini yang bangun tidur langsung memegang handphone? Ibadah atau doa dan membaca Alkitab itu adalah cara kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Iya. Ketika kita berdoa, maka kita berbicara kepada Allah. Ketika kita membaca Alkitab, maka Allah sedang berbicara kepada kita. Nah, ketika kita beribadah, berarti kita menyatakan kasih dan iman kita kepada Allah. Nah, untuk itu di pembelajaran kita kali ini Ibu mau membawa mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab supaya kita mengasihi Tuhan sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini Ibu mau menayangkan video. Coba lihat dengan seksama, nanti akan Ibu tanya. Silakan diperhatikan.
Suatu hari ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Dikabarnya, Chandra sangat suka bermain mobile legends. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca kita. Kita membuat Tuhan senang. Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku sadar, aku yakin Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama, aku sudah bersakitan, aku sering kebutuhan di sekolah, aku yakin Tuhan, aku yakin Tuhan, kamu bohong lagi, kamu bangun teman lagi, aku mau lagi kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Video ini berjudul mengenai aku lupa atau lalai dalam berdoa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ibu, setelah kamu menonton, apa pesan utama yang disampaikan dari video tersebut? Coba angkat tangannya. Ada yang bisa jawab? Ya, coba Excel. Rajin berdoa, membaca Alkitab dan beribadah. Rajin berdoa, membaca Alkitab dan beribadah. Ada lagi? Coba Zandra. Berbagi waktu dan hati kepada Yesus. Berbagi waktu dan hati kita kepada Yesus. Nia. Jangan lupa untuk membaca Jangan lupa untuk membaca Alkitab Alkitab dan berdoa. Beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan. Tapi sekalipun penting, ini sering sekali lalai untuk kita laksanakan. Bagaimana perasaan kamu setelah melihat video tadi? Coba kamu lihat dengan hidup kamu. senang karena dia baru berubah. Senang karena dia sudah mau berubah. Apa langkah yang harus kamu lakukan supaya kamu dapat setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Menyisakan waktu untuk Tuhan dengan cara apa? Membaca Alkitab, berdoa, tapi harus dibikin jadwalnya juga. Kisah dalam video Chandra sama dengan yang kita hadapi sebagai remaja Kristen. Untuk itu ibu mau merumuskan dalam permasalahan itu, yaitu ini mau ibu bagi kelompok. Kalian akan bahas mengapa banyak remaja sekarang tidak setia berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Nanti setiap kelompok itu ibu minta untuk mewawancarai kawannya satu kelompok. Siapa namanya, apa kebiasaannya, apa kendalanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti ketika sudah selesai menulis, nanti kamu juga akan ibu suruh untuk mempresentasikan hasil dari wawancara kamu, dan begitu juga kamu ibu suruh untuk membuat poster atau ajakan untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Itu juga akan disampaikan di dalam presentasi kamu. Nah, sebelum ke situ ibu mau menyampaikan materi mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Makna berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Ibadah itu adalah kegiatan ritual atau cara kita menyembah Tuhan Allah. Nah, sedangkan berdoa itu adalah cara kita bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Jadi kamu tidak akan mengalami kedekatan dengan Allah jika kamu tidak berdoa, juga membaca Alkitab serta beribadah. Kenapa orang Kristen setia beribadah kepada Allah, berdoa, dan membaca Alkitab? Bagaimana sih sikap yang baik dan benar dalam berdoa, beribadah?
Yang pertama itu ketika kita berdoa, janganlah menjadi seperti orang munafik. Kalau orang yang munafik itu sering berdoanya itu supaya didengar orang. Namun jika engkau berdoa, yang kedua, masuklah ke dalam kamarmu. Dan kemudian yang ketiga itu, ketika kita berdoa jangan bertele-tele. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Iya, kata sini ya tidak. Iya, betul? Iya. Doa kita ketika kita meminta kepada Tuhan dijawab. Dijawab tetapi sesuai dengan pertimbangannya Allah. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di dalam doa Bapa kami selalu kita meminta dengan kata, berikanlah makanan dan minuman kami yang secukupnya, artinya yang dibutuhkan. Tidak berlebih tapi cukup untuk kita. Ya, sekarang kita ke doa Bapa kami. Coba sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Ya, kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, berarti ada alamatnya, tujuannya kemana kamu berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tadi udah, lalu di bumi seperti di surga. Selanjutnya, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya itu. Bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Iya, di dalam doamu sertakan pengampunan dosamu. Kamu harus meminta pengampunan kepada Allah. Iya, meminta perlindungan kepada Tuhan supaya kamu disertai atau diselamatkan oleh Tuhan. Iya, pengakuan akan kuasa Tuhan. Nah, itulah materi kita saat ini. Sekarang kita mau membahas perumusan masalah kita. Mengapa banyak remaja sekarang tidak setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Ibu mau kupas ini dulu. Ibu akan membagi kepada masing-masing kelompok yang telah ditentukan. Setiap kelompok mengisi daftarnya di LKPD yang Ibu berikan. Langsung diisi di LKPD yang Ibu berikan. Kita mau membahas mengapa ya remaja Kristen sekarang tidak setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, untuk mengetahui itu, coba tanyakan kepada teman satu kelompokmu, siapa namanya, apa kebiasaan dia berdoa dalam sehari. Ya, misalkan satu hari aku berdoa 3 kali, pagi, siang, malam. Tulis apa saja. Doa mau bangun tidur, doa mau tidur, saya membaca Alkitab dulu sebelum tidur, setelah bangun tidur saya membaca Alkitab. Tulis kebiasaannya. Udah ditulis? Kebiasaannya apa? Ya, kenapa kamu lupa berdoa? Apa kendalanya? Dan bagaimana seharusnya kamu mengatasinya? Nah, dari masalah yang kamu temukan, bagaimana caranya ya? Pertama kamu harus sebut dulu kebiasaan kamu apa. Dan apa masalahnya? Kenapa kamu sampai kebiasaan berdoamu itu begitu? Sudah, Giovanni? Sampai mana ini? Ibadahnya sama semua kan, contohnya kan kita ibadah itu hari Jumat sama Minggu gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, betul. Bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Mendekatkan diri. Ya, coba tulis di situ.
Ya. Setelah itu, coba cari ayat Alkitab yang membimbing kita untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ayat firman Tuhan yang telah kamu buat tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, Ibu mau kamu membuat poster ajakan untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ya. Bagaimana ajakan kalian untuk mengajak kawan-kawan supaya mau setia berdoa, membaca Alkitab? Kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kamu buat maju ke depan dari kelompok 1. Dari kelompok 1 untuk menyaksikan kebiasaan berdoa dan ibadah. Dari kelompok 1 juga 1 2 Jolika 3 Aldo 4 Rizky 5 Mitra. Kebiasaan berdoa sekali sehari, sekali sehari, 1 hari sekali, 2 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali, 3 kali. Ibadah jalannya adalah berupa upaya mengatasinya adalah dilakukan melaksanakan dikerjakan mengerjakan setiap alarm diingatkan. Berikut adalah presentasi dari kelompok 1 kebiasaan berdoa dan beribadah. Sekian, adakah pertanyaan dari kelompok masing-masing? Kalian bersilakan. Ya, silakan. Apa alasan orang sering lalai berdoa dan beribadah? Berubah karena banyak orang menganggap bahwa dirinya sudah bisa sendiri akan Tuhan dan menganggap berdoa dan beribadah adalah kegiatan yang tidak terlalu perlu. Saya bahas dari kelompok ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah senantiasa. Iya. Mari tepuk tangan, berikan aplaus. Ini adalah hasil presentasi kami. Narasumber Bunda kebiasaan berdoa atau ibadahnya adalah 3 kali dalam sehari dan ibadahnya 2 kali dalam seminggu. Kendalanya adalah terdiri. Upaya mengatasinya adalah membuat waktu. Dan narasumber kedua adalah Keisha. Kebiasaan berdoanya adalah 3 kali dalam sehari dan ibadahnya adalah 2 kali dalam seminggu. Dan kendalanya berupa upaya mengatasinya membuat waktu. Narasumber ketiga adalah Marcel. Kebiasaan berdoanya adalah 3 kali dalam seminggu dan ibadahnya adalah 2 kali dalam seminggu. Kendalanya adalah karena klasifikasi Maria. Upaya mengatasinya adalah tidak menggil lagi. Narasumber keempat, Nia. Kebiasaan berdoanya adalah 3 kali dalam sehari. Ibadahnya adalah 2 kali dalam seminggu. Kendalanya adalah terdiri. Upaya mengatasinya adalah membuat waktu ataupun jadwal. Narasumber kelima, Chandra. Kebiasaan berdoanya adalah 3 kali dalam sehari. Dan ibadahnya adalah 2 kali dalam seminggu. Kendalanya adalah terlambat waktu. Upaya mengatasinya adalah memesan alarm. Ini adalah sebuah poster yang kami buat untuk menggambarkan cara ibadah dan doa dengan baik. Cita-citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam pengharapan, bergembira dalam doa.
ayat terdapat dalam ayat Alkitab nomor 12 ayat 12. Silakan duduk, tepuk tangan. Selanjutnya, Dari kelompok 4 ingin membacakan hasil dari observasi kebiasaan berdoa dan beribadah dari teman-teman kami. Dari sumbernya adalah seluruh anggota dari kelompok kami. Jadi kebiasaan berdoa kami adalah 3 kali sehari. Kendalanya adalah kami kelupaan. Upaya untuk mengatasinya adalah membuat jadwal. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silakan. Bagaimana cara menumbuhkan kesetiaan dalam doa? Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. itu apa ayat Alkitab yang akan kalian bawakan sebagai ajakan untuk setia beribadah berdoa dan membaca Alkitab? Setia berdoa dan membaca Alkitab. Doa adalah napas rohani kita. Firman adalah pelita di kaki kita. Dari Mazmur itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 9 ayat 105. Beda, bukan Nas. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kebiasaan berdoa dan beribadah. Narasumber Giovanni, kebiasaan berdoa 2 hari sekali, kendala malas. Upaya mengatasinya dengan membiasakan diri untuk berdoa dan beribadah. Narasumber kedua Keisha, kebiasaan berdoa 2 hari sekali, kendala lupa waktu. Upaya mengatasinya dengan membuat jadwal. Narasumber ketiga Randy, kebiasaan berdoa 3 hari sekali, kendala terlambat bangun, upaya mengatasinya dengan memasang alarm. Narasumber keempat, Mutiara, kebiasaan berdoa 3 hari sekali, kendala terlambat bangun, upaya mengatasinya dengan memasang alarm. Narasumber kelima, Marcel, kebiasaan berdoa 3 hari sekali, kendala lupa waktu, upaya mengatasinya dengan dibanguni orang tua. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Bertanya dari sebelah. Ya, kita apa yang dapat membuat kita maksudnya? Dari Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Oke, selanjutnya. Sebelumnya apa? Membaca Alkitab setiap hari untuk memahami kehendak Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ini poster yang telah kami buat. Oke, sudah ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, silakan berikan aplaus. Ya, tadi kamu sudah mendengarkan hasil wawancara atau presentasi dari teman kamu masing-masing. Jadi sudah mulai dapat mengapa remaja jarang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Mengapa? Ada alasannya? Yang pertama karena terburu-buru, apa lagi? Lupa, apa lagi? Malas, kemudian Bermain game. suka bermain game, apa lagi? Suka terlambat bangun, apa lagi? Banyak ya. Ketika kita lupa berdoa, membaca Alkitab, maka kita akan gampang untuk marah, gampang untuk gelisah, hatinya tidak tenang, menjauh dari Tuhan. Untuk itu firman Tuhan menguatkan kita yang telah kamu sampaikan tadi, bahwa kita harus setia beribadah, berdoa, dan membaca. Kita harus merenungkan sejenak bahwa setia beribadah, berdoa itu berguna untuk tubuh kamu, kesehatan kamu, supaya Allah juga mengurapi dan melawat hati kamu masing-masing. Mau memberikan tugas bagi kalian, ya, coba buat dulu sebuah doa di Google Form yang telah Ibu bagikan. Coba lihat handphonenya. Doa supaya kamu setia beribadah kepada Tuhan. Coba jika yang tidak punya handphone, bisa kamu menulis di kertas.
Doa kertas lembarnya mana sini biar dikumpulkan. Yang dari Google Form nggak usah lagi ya. Semuanya tutup bukunya. Kita mau tutup pelajaran kita hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami telah belajar tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Tuntun kami Tuhan, agar kami dapat melawan segala kemalasan yang ada dalam diri kami. Shalom.